Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi mohon maaf demi mempersingkat waktu. Ini seluruhnya yang saya hormati, mulai dari depan, para guru, para tokoh masyarakat, tokoh organisasi, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takzim. Juga sahabat-sahabat pengurus Partai Umat, mulai dari DPW, DPD, hingga DPC yang ada di sekitaran Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Karawang, Purwakarta, 4 ya, 4. Sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu sekalian, juga ini ada tamu hadirin dari luar ya. Jadi kita ucapkan selamat datang pada acara sore hari ini. Alhamdulillah, tadi pagi saya ceritanya berangkat dari Yogyakarta naik kereta api Taksaka jam 8.50. Kemudian sampai di Jatinegara jam 15:04. Kemudian perjalanan ke sini cukup lancar tadi, 30 menit saja. Jadi sampai ke sini tadi setengah 4. Alhamdulillah. Kemudian sekarang kita bisa duduk dalam forum yang sangat baik ini. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, rasanya kita tidak kurang satu apapun lagi ya. Sumber daya manusia umat Islam ini 88%. Secara kuantitas sudah mendominasi. Kemudian sumber daya alam kita itu melimpah ruah. Sangat-sangat kaya negeri kita ini. Mineral dan batu baranya itu ditaksir 10.000 triliun. Kemudian kata satu menteri koordinator, kalau itu dimanfaatkan sedemikian rupa di organisasi sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, maka satu orang berapa gajinya? 20 juta. Saking kayanya. Batu bara kita itu nomor 3 dunia. Kemudian ekspornya nomor 1 dunia. Berkah dari Allah. Betapa kayanya negeri kita ini. Nikel, cadangan nikel kita itu, yaitu untuk menambah gambaran betapa kaya sesungguhnya negeri kita ini. Nikel untuk bahan baku membuat baterai, kalau sekarang baterai untuk kendaraan listrik, itu kalau hitung cadangannya, untuk seluruh dunia, Indonesia itu peringkat nomor 1. Apalagi? Perikanan kita nomor 1, Bapak Ibu. Perikanan kita itu, laut kita itu mengandung perikanan yang perikanan nomor 1 dunia. Hutan tropis kita nomor 3 dunia. Dan lain sebagainya. Tapi di saat yang bersamaan, penduduk miskin kita ini, yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang garis kemiskinan ini nilai rupiahnya adalah berapa? 500 ribu rupiah. Garis kemiskinan itu kalau dirupiahkan ada 500 ribu rupiah. Yang artinya satu orang kalau hidup di bawah garis kemiskinan, maka dia hidup di bawah 500 ribu rupiah untuk kebutuhan sandang, pangan, papan. Mari kita 500 ribu rupiah, ada 26,5 juta penduduk Indonesia. Hidup di bawah 500 ribu rupiah sebulan untuk sandang, pangan, papan. Ini garis kemiskinan atau garis kemusnahan ini? Miskin atau musnah 500 ribu rupiah sebulan. Bisa kita hidup sandang, pangan, papan. Bayangkan ya. Stunting kita nomor 4 dunia. Gizi buruk nomor 5 dunia. Indeks persepsi kita semakin turun. Indeks kebahagiaan, indeks pembangunan, yang terakhir indeks korupsi. Nah pertanyaannya,
sudah atau sampai mana seluruh kekayaan alam tadi diolah? Sampai ke kita belum itu? Coba kita jawab. Sudah sampai ke kita belum? Lalu sampai ke siapa? Nah, disinilah kita hadir. Disinilah Allah memanggil. Seruan pertama tadi dibacakan oleh Ustadz yang baca Qori tadi sangat bagus. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kita diminta untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, untuk menegakkan yang ma'ruf, yang baik-baik, yang bajik, ya. Kemudian mencegah segala macam yang buruk, yang jahat, yang mungkar. Nah, itu tidak cukup. Karena ketika kita berbicara masalah keadilan atau masalah kehidupan yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita berbicara masalah keadilan. Termasuk bagaimana tadi seharusnya kekayaan alam itu sampai kepada umat, yang sampai menurut hasil penelitian yang disampaikan Menteri Koordinator tadi, bahwa kalau digunakan sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya, satu orang bisa 20 juta per bulan. Bahkan satu kepala keluarga kemudian mendapatkan rumah dari negara dan lain sebagainya. Itu bukan mimpi di siang bolong dengan kekayaan kita yang melimpah ruah. Kemudian panggilan berikutnya sering kita dengar, terutama yang laki-laki, di An-Nahl 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan seterusnya itu. Kita diminta untuk al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi, untuk tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Dan itu panggilan untuk kita semua. Kita semua di sini, ya, terlepas dari jabatan kita, dari posisi kita, oh saya ini cuma rakyat kecil, saya tidak bisa apa-apa. Tapi sekali lagi seruan ini untuk kita semua. Kuncinya adalah wal takum minkum ummah, persatuan tadi. Dan diingatkan Allah, ya, kalau kita bersatu, insya Allah kita mampu melakukan. Maka alhamdulillah hari ini kita harapkan dengan persatuan di ruangan ini, ya, ada dari Muhammadiyah, ada dari IJMI, ada dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain, ada dari partai umat. Kita harapkan persatuan yang kemudian nanti kita organisasi sedemikian rupa menjadi satu perjuangan yang konkret, yang strategik, yang mampu, yang melahirkan, menegakkan keadilan di negeri ini. Kita harapkan kemenangan itu nanti muncul, salah satunya adalah dari tempat ini, insya Allah. Sahabat-sahabatku, kuncinya pertama adalah persatuan. Siapkah tidak? Siapkah kita untuk persatuan itu? Siap? Diingatkan Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. 105-nya ayat berikutnya. Diingatkan Allah, jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan sampai berselisih. Kenapa? Yang tidak suka kita, tidak suka Islam itu besar, tidak suka Islam itu bersatu, itu nyata adanya. Mereka tidak ingin lihat Islam itu cerdas, maka kurikulum dibuat sedemikian rupa sehingga kita stagnan saja, ya, datar saja, tidak ada kemajuan. Coba perhatikan hasil tes PISA, ya. Tes PISA itu tes internasional, ya, untuk 3 subjek mata pelajaran: sains, matematika, dan literatur. Sebelum tes PISA terakhir ini, ya, itu Indonesia ada di peringkat ada di peringkat terakhir di 71 negara Indonesia untuk 3 subjek tersebut. Jadi pendidikan kita masih jauh panggang daripada api. Dan musuh kita, ya, yang tidak suka Islam ini bersatu, tidak suka Islam ini besar, tidak ingin melihat kita kemudian memenangkan pemilu, itu nyata adanya. Yang pertama, apa yang dilakukan sahabat-sahabat semua, perhatikan ini. Ini
masih didorong sampai hari ini, yaitu usaha-usaha untuk menunda pemilu. Ya, kita jangan lengah, ya, bahwa ini masih terus digulirkan oleh kelompok-kelompok mereka lewat musra-musra yang mungkin hampir setiap berkala itu diadakan di kota-kota besar dan mendatangkan banyak orang. Apa yang mau dilanjutkan dari yang sekarang ini hingga kita butuh 3 periode? Apa yang mau dilanjutkan? Ada yang perlu dilanjutkan? Bikin kereta cepat. Perlu dilanjutkan kan? Data-data yang saya sampaikan tadi, apa yang mau dilanjutkan? Tidak ada kemakmuran yang sampai ke kita. Tidak ada sumber daya alam tadi yang kemudian sampai kita. Berhentinya pada 1 putaran, 2 putaran oligarki. Segelintir orang. Maka dirilis kemarin 10 orang terkaya di Indonesia. Umat muslimnya berapa? 1. Padahal kita 88%. 1% orang Indonesia menguasai lebih dari 60% aset atau lahan nasional. Adil tidak? Tidak. 1% orang kaya Indonesia menguasai lebih dari 60% lahan nasional. Adil tidak? Tidak. Itu panggilan kita. Adil tidak? Tidak. Bapak Ibu, adil tidak? Tidak. Tidak adil, jauh dari keadilan. Dan itu panggilan untuk kita. Itulah kita hadir di sini. Kita hadir sejak 2 tahun lalu, mengukuhkan sebagai partai umat namanya, yang sesungguhnya melanjutkan mata rantai perjuangan sudah puluhan tahun lalu, diperjuangkan oleh Pak Amin, Pak MS Kaban. Pak Amin guru ideologi langsung ke Pak Muhammad Nasir, Pak Muhammad Nasir ke Haji Agus Salim. Ini bukan perjuangan kemarin sore, perjuangan sejak dulu kala. Apa yang diperjuangkan? Yang diperjuangkan adalah identitas. Apa identitasnya? Keadilan. Keadilan dalam bentuk apa? Yang pertama dalam bentuk dignity, kehormatan. Bahwa kita adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang sangat bermartabat. Khalifah mewakili tugas mulia dari Allah untuk ketugasan-ketugasan tertentu. Maka 1900-an eranya pergerakan nasional, perjuangan identitas adalah perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Itu identitasnya. Kemerdekaan itu sampai ke kita dengan jarak 70-an tahun itu karena memperjuangkan estafet identitas dari masa ke masa. Dan selalu ceritanya sama. Ini hukum besi sunatullah, hukum besi sejarah. Polanya terus berulang dari masa ke masa. 1900, 1920-an, 1940-an, 1960-an. Ya. Sampai sekarang kita era reformasi, kemudian pasca reformasi 20 tahun, 25 tahun. Kita memperjuangkan identitas. Identitasnya adalah keadilan. Keadilan dalam semua lini kehidupan. Keadilan multidimensional, keadilan yang distributif, yang komprehensif, keadilan ekonomi. Apa itu keadilan ekonomi? Prinsip dalam Al-Quran simple, bahwa kemakmuran itu tidak berhenti pada 1-2 lingkaran. Kemakmuran itu untuk kita semua, untuk kemaslahatan umat. Pertanyaannya, sudah makmur belum kita? Harian saja, ibu-ibu, harga-harga itu naik atau turun? Ini saya kasih contoh lagi, ya. Pendidikan tinggi kita itu, karena saya sebagai dosen ya, sampai 2021 kemudian saya aktif di partai. Ketika saya menjadi dosen, bayangan di kepala saya sudah mengabdi kepada seluruh sebagian besar anak negeri. Ya. Kampus-kampus itu saya pikir sudah mengabdi kepada seluruh negeri ini. Kira-kira begitu. Ternyata dari 126,5 juta penduduk Indonesia yang di atas 15 tahun yang sudah bisa kuliah, itu yang bisa kuliah hanya 9,7%. Sisanya 90% belum kuliah, tidak bisa kuliah karena alasan ekonomi. Lalu dari mana sekarang kita mulai perjuangan kita? Kita mulai
dari partai umat. Sendirikah? Sekali lagi tidak mungkin sendiri. Kita harus merangkul, dan inilah asas kita. Asas partai umat adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita harus merangkul segenap kekuatan umat yang lain, Muhammadiyah, NU, ICMI, kelompok-kelompok yang lain. Bukan saatnya sekarang kita melihat hal kecil itu kemudian kita besar-besarkan sehingga membuat jarak di antara umat Islam. Setuju? Jadi kalau cuma masalah rokaat, cuma masalah apa? Kunut, masalah yang pada dataran fikih, ya, lupakan dulu. Ingat, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Kalau kita berselisih, berfirqah-firqah, kita membuat kelompok-kelompok, kotak-kotak di dalam tubuh umat sendiri, kita ini akan dapat azab yang besar. Kalau yang tadi kita berkumpul, berhimpun untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan mendapat golongan al-muflihun, yang menang, yang jaya, yang sukses. Tapi kalau sekali lagi bercerai-berai, kita akan diperingatkan Allah, ya, ini ada azab yang besar. Mengapa? Karena sesungguhnya pertempuran itu di luar sana. Pertempuran pemikiran, pertempuran melawan Islamofobia. Dengan apa kita lawan? Dengan politik identitas. Karena sekarang politik identitas hanya dinisbatkan, hanya diatribusikan kepada Islam saja. Bahwa Islam itu intoleran, bahwa Islam itu keras, tidak mau duduk, tidak mau dialog, cenderung eksklusif. Oh, kalau itu yang dimaksud politik identitas adalah politik yang berasosiasi dengan Islam, kita teriak dengan lantang, kita adalah politik identitas. Kita jelaskan tanpa referensi nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang absolut yang disediakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tanpa itu semua, maka politik akan menjadi politik yang terhuyung-huyung, yang kehilangan arah, yang terombang-ambing, yang bingung karena dia berpegang pada etika dan moralitas yang relatif. Itulah bahayanya. Kita sampaikan, dan itu tadi yang baru saya sampaikan, ya, itu adalah proyek besar sekularisme. Sekularisme itu tidak ingin agama berpadu padan dengan sendi-sendi kehidupan kita, termasuk politik. Agama tidak seharusnya menjadi dasar dalam ilmu pengetahuan. Agama seharusnya tidak menjadi dasar dalam ekonomi. Agama seharusnya tidak menjadi dasar dalam menata negara. Itu sekular. Mereka ingin memisahkan agama dari kehidupan kita, termasuk ini politik. Jadi kita katakan kita adalah politik identitas, dan kita katakan politik identitas Islam adalah politik yang referensi atau rujukan utama moralitas atau norma baik dan benarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan insya Allah dengan begitu politik akan selamat sampai akhirat kelak. Jadi sahabat-sahabat semua, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, al-amru bil 'adli wa nahyu 'anil dzulmi, tegakkan keadilan lawan kezaliman, itu sesungguhnya adalah bentuk tauhid kita. Kita adalah manusia-manusia tauhid. Jadi tauhid kita itu diperumpamakan Allah dalam surat Ibrahim, alam taro kaifa dzaraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha tsabitu wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha, ayat 25, 24 dan 25. Perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan terhadap tauhid, kalimat thayyibah tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa perumpamanya? Tauhidmu itu seperti pohon yang thayyibah, yang indah, yang punya akar menjulang, menghujam dalam ke bawah, ke dalam tanah, kemudian punya cabang menjulang ke langit. Dan tauhidmu itu memberikan buah atau manfaat sepanjang waktu atas izin Allah. Inilah tauhid kita. Tauhid yang turun dalam perjuangan. Tauhid
yang turun untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tauhid yang turun ke jalan, bukan tauhid yang duduk dalam ruangan ber-AC, ya. Bukan tauhid yang duduk dalam ruang dialog saja tanpa ada pembuktian. Ini diibaratkan seperti pohon yang bertumbuh memberikan buah. Ini seharusnya tauhid, ya, yang diilhami, ya, yang diresapi oleh umat Islam, sehingga kita melupakan segala macam hal-hal kecil yang membuat kita tercerai-berai. Sehingga kita melupakan hal-hal kecil yang membuat kita tidak fokus ke depan. Saya sekarang harus bersatu. Saya sekarang harus, ya, kuatkan niat saya. Kemudian ikhtiar, berjuang bersama-sama. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, al-amru bil adli wa nahyu 'anidz dzulmi. Kemudian doa, kita tutup dengan tawakal. Insya Allah Allah akan memberikan kemenangan. Insya Allah, yakinlah sahabatku. Sahabat-sahabatku, mulailah dari persatuan. Rangkul masyarakat, sampaikan masih ada keadilan belum tegak. Ayo kita tegakkan bersama. Bagaimana caranya? Lewat sekarang perjuangan konstitusional, perjuangan politik. Jangan anti politik. Yang bilang anti politik itu coba dipanggil. Kenapa kita harus anti politik? Adakan dialog. Ya, barangkali itu masih salah pemahamannya. Kenapa kita harus berjuang lewat politik? Karena politik melahirkan kekuasaan. Kekuasaan melahirkan kebijakan. Dan insya Allah kebijakan melahirkan keadilan. Lalu kalau kita bilang anti politik, tidak mau berpolitik, tidak mau mendukung caleg ini caleg itu, golput saja, bagaimana kita memimpikan keadilan yang tegak di negeri ini? Sampaikan. Kalau memang tontonan politik praktis itu pragmatis, debat kusir, ya, yang pakai apa? Sorban putih itu. Kemudian memberikan tontonan, yaitu oknum. Tapi jangan kita tinggalkan. Betul? Kita isi dengan orang-orang yang baik, caleg-caleg yang paham, yang tujuannya adalah orientasinya cuma satu, ya mardhatillah, keridhaan Allah semata. Sehingga dia nanti di dunia ini, ya, pasti akan selalu merasa diawasi. Apapun yang dilakukan itu pasti akan dalam garis yang benar. Jadi bersatu, kemudian ayo ajak dalam perjuangan politik, perjuangan konstitusional. Umat Islam jangan golput, itu pertama. Kedua, jangan tunda pemilu. Setuju? Ketiga, dukung perjuangan partai politik Islam. Ini karena saya bicara luas, ya. Ya, kalau kader partai umat nggak saya tanya lagi, ya. Tentu fokus pada perjuangan partai umat. Untuk masyarakat luas, dukung perjuangan partai politik Islam. Pelajari sekarang era digital, mana partai politik Islam yang benar-benar politik Islam, yang memikirkan rakyat, yang punya gagasan, tidak hanya foto-foto, tidak hanya image, ya, tidak hanya bagi-bagi sembako menjelang Ramadan dan seterusnya, yang benar-benar berpikir untuk umat. Pelajari dan dukung kalau memang ada. Dan insya Allah, ya, insya Allah partai umat akan menjadi partai yang benar-benar memperjuangkan keadilan. Ya. Jadi dukung perjuangan partai politik Islam, dukung dengan menggunakan hak suara tadi. Dukung caleg-calegnya, bahkan menjadi bagian dari bacalek atau caleg-caleg dari partai politik Islam. Partai umat membuka kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat, untuk umat Islam, untuk umat seluruh Indonesia, tidak hanya Islam. Saudara-saudara kita Kristen, di Bali itu ada Hindu dan lain sebagainya, untuk juga berjuang menjadi bacalek atau caleg lewat partai umat. Insya Allah untuk memenangkan pemilu 2024. Insya Allah. Jadi kita adalah pejuang-pejuang tauhid. Apa yang kita lakukan sekarang adalah buah dari tauhid kita. Tauhid kita adalah satu pegangan yang kuat. Fama yakfur bit tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil uratil wuthqa lam fisamalah. Al-Baqarah 256.
ketika kita sudah mengingkari tauhid. Tauhid itu dalam bahasa modern adalah bisa juga pemerintah yang lalim, yang zalim. Ketika kita sudah mengingkari kekuatan selain Allah, yang itu jelas tidak ada, dan kita beriman pada Allah, maka kita seperti berpegang pada tali yang sangat kuat. Urwatil wuthqa, tali yang sangat kokoh. La infisam, tidak ada kerapuhan, tidak ada keraguan, tidak ada akan terputus. Itulah tauhid kita. Sudah maghrib. Sekian ya, yang bisa saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Insya Allah sampai ketemu dalam lain kesempatan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.